Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka memberi. Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Sehat selalu. Dan kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing pada minggu yang kudus ini, 31 Januari 2021. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema kita pada saat ini adalah tetaplah selalu dalam posisi aman. Tetaplah selalu dalam posisi aman. Sebagai dasar firman Tuhan kita ambil dari Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25 dan Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan dulu pujian Dunia Ini.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu, mengucap syukur atas anugerah dan kasih-Mu, atas pemeliharaan-Mu, atas segala berkat rezeki yang selalu Tuhan berikan kepada kami, bahkan atas kehidupan, napas hidup yang Tuhan berikan sampai hari ini kepada kami semua. Bapa di surga, saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati kami, tanamkanlah firman-Mu di dalamnya, agar bertumbuh berbuah, dan kami semua dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, dan untuk membesarkan kerajaan-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan berkati kami semua, yang masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan kami beribadah, dan kami mendengar firman-Mu, untuk menguatkan kami, untuk menjadi pedoman dalam hidup kami, menjalani hari-hari kami di musim yang sangat sulit ini, musim pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di surga, damai sejahtera Allah melampaui akal selalu memelihara hati dan pikiran kami semua, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita membaca Kejadian 2 ayat 8-25, demikian firman Tuhan. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilia. Tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kejadian 3 ayat 1-24, demikian firman Tuhan. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman,
semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tetapi seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Lalu ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Dasar renungan kita yang berbahagialah kita semua yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, maksud dan motivasi saya dengan firman Tuhan ini adalah supaya umat Tuhan selalu berada dalam posisi
diberkati oleh Tuhan, yaitu diberkati secara rohani dan diberkati secara finansial. Dan tujuan saya yaitu agar umat Tuhan memperhatikan dan mengingat hal-hal negatif itu akan merusak kehidupannya. Sedangkan yang ketiga, sasaran saya agar umat Tuhan selalu berada dalam posisi aman di dalam Tuhan. Dan yang kedua, terhindar dari kehancuran hidup. Goal atau sasaran utama saya dengan firman Tuhan ini adalah, pertama, supaya umat Tuhan selalu berada dalam posisi terus-menerus diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua, supaya semakin semangat untuk melayani Tuhan. Prinsip rohani saya dengan firman Tuhan ini adalah organisasi, yaitu agar umat Tuhan selalu mengorganisasi segala tindak tanduk perbuatannya sehingga selalu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, posisi aman sangat penting dalam kehidupan kita. Misalnya kalau kita memperhatikan anak bayi atau anak yang baru balita, yang masih balita, dia bisa menjamah hal apapun yang bisa membahayakannya. Misalnya ada stop kontak listrik dan dia bisa akhirnya tersengat arus listrik. Atau juga bisa dia berjalan-jalan dari tempat tidurnya lalu jatuh. Jadi kita harus selalu mengantisipasi supaya posisi anak ini, anak-anak yang masih bayi atau anak-anak yang masih balita selalu aman. Tidak ada celaka. Demikian juga kalau kita mengendarai motor misalnya di jalan, kita tentu harus memakai helm, memakai peralatan untuk keamanan diri kita sendiri. Dan juga kita harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Kita juga harus memperhatikan kiri kanan ketika ada motor di kiri atau motor di kanan sehingga posisi kita selalu aman dan kita selalu terhindar dari kecelakaan atau dari kehancuran hidup. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, tema kita pada saat ini adalah tetaplah selalu dalam posisi aman. Jika kita mengambil intisari dari Kejadian 2 ayat 8 sampai 17 dan Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 yang kita baca tadi, ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, bahwa Tuhan membentuk manusia, Tuhan sudah menyediakan segala yang dia perlukan. Keperluan makanannya, seperti yang dikatakan Tuhan menumbuhkan pohon-pohon yang bisa dimakan di mana saja atau yang mana saja secara bebas. Tetapi pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat dilarang oleh Tuhan untuk dipetik pun, bahkan untuk dimakan sangat dilarang oleh Tuhan. Dan juga di sana ada sungai-sungai di mana tentu dari sungai itulah minuman mereka. Minuman yang sangat jernih, sangat bersih. Tetapi pakaian manusia pada waktu itu belum ada, karena mereka belum jatuh dalam dosa. Lalu yang kedua, Tuhan membuat perintah, yaitu semua buah pohon yang ada di taman itu boleh kalian makan. Tapi cuma satu buah dari pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh kamu makan. Ketika kamu menjamah dan memakannya, maka kamu akan mati. Demikianlah perintah Tuhan. Dan
Dan yang ketiga, manusia melanggar perintah Allah sehingga manusia diusir dari Taman Eden, dari posisi yang nyaman, posisi yang aman untuk kehidupan mereka, di mana segala fasilitas hidup untuk kehidupan mereka sudah disiapkan oleh Tuhan. Bahkan ketika manusia juga melanggar perintah Allah, yaitu memakan buah dari pohon yang diperintahkan Tuhan tidak boleh mereka makan, maka manusia itu dihukum oleh Tuhan bahwa manusia tidak hidup selama-lamanya, tapi manusia itu mengalami kematian. Dan selama dia hidup, dia diusir dari Taman Eden, dari tempat yang nyaman, tempat yang aman, dan dia harus mencari rezeki dengan bekerja keras. Seperti yang dikatakan tadi, Kejadian 2 ayat 17 itu. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus telah melepaskan kita dari kutuk dosa dan segala konsekuensi akibat dosa telah dilepaskan Tuhan dari kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kalau kita membaca Galatia 3 ayat 13 sampai 14, sana dikatakan oleh firman Tuhan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, berkat Abraham yang dimaksud dalam Galatia 3 ayat 14 adalah berkat yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada Bapak Abraham, orang beriman itu. Bahwa janji Tuhan kepada Abraham, bahwa melalui Abraham semua manusia di muka bumi akan beroleh berkat. Berkat Abraham ini adalah berkat jasmani dan berkat rohani. Berkat rohani yang dimaksud di situ adalah hidup benar, hidup dalam iman kepada Tuhan Allah kita. Apa yang harus kita lakukan agar kita tetap dalam posisi aman dalam hidup ini? Ada 3 hal yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, agar hidup kita tetap dalam posisi aman. Pertama adalah berusahalah supaya tetap patuh akan firman Allah. Tuhan selalu berjanji kepada umatnya bahwa kalau patuh kepada perintah-perintah Tuhan, Tuhan akan selalu berkati. Sebagaimana Tuhan katakan di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, jika manusia patuh kepada perintah Tuhan, pasti tidak binasa. Tetapi karena tidak patuh, manusia jadi binasa atau mati. Tetapi dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa yang percaya kepada Yesus dan hidup sungguh-sungguh dalam Yesus tidak mengalami kebinasaan, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Dan kutuk yang seharusnya dialami manusia karena dosa, setelah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, serta sebagai penebus dosanya, umat Tuhan yang hidup di dalam Yesus, dia akan hidup dalam berkat-berkat penggembalaan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dikatakan Yohanes 10 ayat 10b, bahwa aku datang untuk memberi hidup dan penuh dengan segala kelimpahan. Umat Tuhan yang berada di dalam penggembalaan Tuhan, posisinya pasti selalu aman dalam segala kehidupannya. Ini yang harus kita ingat.
bahwa umat Tuhan yang selalu berada dalam penggembalaan Tuhan, posisinya pasti selalu aman. Hal yang kedua yang harus kita lakukan agar posisi kita selalu aman adalah harus selalu menang terhadap godaan dan cobaan. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7, dalam cerita di Taman Eden, adanya godaan daripada iblis yang masuk kepada tubuh ular, di mana iblis melalui ular ini berhasil menggoda kekuatan iman manusia atau perempuan, atau dalam hal ini dikatakan istri daripada Abraham, yaitu Hawa. Dalam hidup ini banyak hal yang menggoda kita agar iman kita rontok, agar iman kita hancur. Jika hancur, akan terjadi malapetaka dan akan terjadi kehancuran hidup. Kita ambil satu contoh di dalam Alkitab yang sangat fenomenal, cerita tentang Raja Ahab, yaitu Raja Samaria. Kalau disebut Raja Samaria berarti dia adalah kerajaan Israel Utara. Sebab kerajaan Israel pecah dua, satu kerajaan Israel Selatan yang selalu disebut kerajaan Yehuda. Jadi Ahab, Raja Samaria, ketika dia melihat kebun anggur Nabot, dia melihat kebun anggur ini dekat sama kebun sayur daripada Ahab. Lalu dia ingin sekali untuk menggandengkan kebun sayur itu dengan kebun anggur ini yang milik Nabot. Lalu Nabot sudah ditawari untuk dibayar berapa? Dibayar mahal. Raja Ahab bersedia atau tukar guling. Ada kebun anggur Nabot di tempat lain. Kalau kebun anggur Raja Ahab di tempat lain, kalau mau Nabot boleh. Itu saja sama dia, dan kebun anggur Nabot digandeng dengan kebun sayur daripada raja. Tetapi Nabot bersikukuh tidak mau menjualnya ataupun tukar guling. Lalu Raja Ahab dia murung tiap hari, dan ketika Isabel istrinya melihat bahwa suaminya selalu murung, dia mau tahu apa penyebabnya. Dan akhirnya Isabel tahu penyebabnya adalah bahwa suaminya Raja Ahab ingin membeli kebun anggur Nabot. Lalu kemudian Isabel membuat strategi untuk membunuh Nabot. Dia membuat kemufakatan dengan saksi-saksi palsu. Saksi-saksi palsu memberitahukan bahwa Nabot ini telah menghujat Allah. Oleh karena itu dia patut dihukum mati. Itu semua tercantum di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Dan akhirnya dengan saksi palsu ini dibawa ke persidangan, ke pengadilan. Pada waktu itu maka Nabot dijatuhi hukuman mati, dilempari dengan batu. Dan ini yang terjadi di dalam cerita ini, sehingga Isabel mengatakan kepada suaminya Raja Ahab bahwa Nabot sudah mati, silakan ambillah kebun anggurnya. Dan raja pun mengambil kebun anggur tersebut. Mungkin di Alkitab tidak dikatakan dengan senang hati, tetapi pasti Raja Ahab merasa senang mengambil kebun anggur Nabot yang sudah mati dengan
hukuman pengadilan dari saksi-saksi palsu itu. Ini yang diceritakan dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 11 sampai 16. Lalu kemudian datanglah Nabi Elia. Nabi Elia akhirnya marah dan dia menubuatkan bahwa satu waktu nanti sebagaimana Nabot yang dilempari dengan batu itu darahnya dijilati oleh anjing, dan nanti Raja Ahab dia akan mengalami nasib yang sama. Ketika dia nanti mati, darahnya juga akan dijilati oleh anjing. Demikian juga istrinya Isabel juga pun di dalam nubuatan itu, ketika dia mati, darahnya pun nanti akan dijilati oleh anjing. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam cerita selanjutnya 1 Raja-Raja 22 ayat 29 sampai 38, hal ini terjadi ketika ada pertempuran antara Israel Utara dengan Israel Selatan, yaitu antara Raja Ahab dengan Raja Yehuda di Ramot Gilead. Itu yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 29 sampai 38 itu. Jadi ketika terjadi pertempuran itu, tidak sengaja ada panah kena kepada Raja Ahab, lalu akhirnya dia rubuh dan dia mati. Lalu kemudian semua yang bertempur itu pulang ke tempat mereka masing-masing, dan Ahab yang mati itu darahnya dijilati oleh anjing. Demikian juga Isabel. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat 30 sampai 37 juga mengalami nasib yang sama dengan suaminya. Bahwa ketika dia terbunuh, tubuhnya sesudah mati, darahnya dimakan anjing atau dijilati oleh anjing. Itu yang tercantum 2 Raja-Raja 9 ayat 30 sampai 37. Tidak sampai di situ. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 dan ayat 7, kemudian ayat 11 dan ayat 17. Di sana diceritakan bahwa ada 70 keturunan Raja Ahab. Semuanya dipenggal kepalanya, dibasmi habis, dan tidak ada lagi tersisa dari keturunan Ahab dan Isabel. Hal tragis perihal keinginan Ahab menjadi contoh bagi kita. Oleh karena godaan dan nafsu memiliki sesuatu, hidupnya dan hidup keturunannya jadi hancur, jadi musnah, jadi binasa. Kita juga bisa membandingkan lagi sebaliknya. Ada satu contoh di mana dia kuat sekali untuk tidak tergoda dari satu bujuk rayu yang membuat dia menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan. Dia adalah Yusuf. Di dalam Kejadian 39 ayat 6 sampai ayat yang ke-20, Yusuf digoda oleh istri
tuannya di mana dia bekerja, yaitu Potifar, seorang pegawai istana Firaun, yaitu Raja Mesir. Ini tertulis di dalam Kejadian 39 ayat 1. Tetapi Yusuf menang dan akhirnya Tuhan sangat memberkatinya sampai dia diangkat oleh Raja Mesir menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir, mewakili Raja Mesir. Ini bisa kita baca di dalam Kejadian 41 sampai Kejadian 41 ayat 39 sampai 45. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, godaan dalam hidup ini sangat banyak untuk mengalihkan iman kita dari Allah kepada hal-hal duniawi, kepada hal-hal bermacam-macam nafsu duniawi dan nafsu kedagingan. Dan jika kita jatuh dalam dosa karenanya, maka Tuhan akan mengutuk hidup kita dan tidak ada lagi berkat untuk kehidupan kita, bahkan kepada kehidupan keturunan kita. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk memberkati kita, dan tidak kurang tajam pendengarannya mendengar doa kita. Tetapi yang menjadi pemisah kita dengan Allah ialah segala kejahatan kita dan segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kita harus menang terhadap segala godaan yang hendak menghancurkan iman kita, yang hendak menghancurkan kehidupan rohani kita, yang hendak menghancurkan kepercayaan kita kepada Allah. Yang ketiga, hal ketiga yang harus kita lakukan agar posisi kita selalu aman adalah bercermin dari pengusiran manusia di Taman Eden. Yang kita baca tadi dari Kejadian 3 ayat 17 dan ayat 22 sampai dengan ayat 24. Kita kembali membaca Kejadian pasal 3 ayat 17, dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dan ayat 22 sampai 24, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Artinya, sesudah manusia itu diusir dari Taman Eden, dari tempat yang aman, tempat yang nyaman, jangan sampai manusia itu kembali lagi nanti masuk ke Taman Eden dengan memakan hasil buah pohon kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, oleh karena melanggar perintah Allah, maka segala kehidupan manusia itu menjadi rusak. Kerusakan hidup manusia itu adalah dia harus kerja keras untuk mendapatkan rezeki, dan dia diusir dari tempat yang senang, tempat yang bahagia, tempat yang semua kebutuhan hidup serba disediakan oleh Tuhan Allah. Dan yang paling ekstrim adalah
manusia itu harus menanggung kematian. Ini akibat dosa itu. Jadi jika kita selalu mengingat hal ini, tentu kita pun harus berhati-hati terhadap hidup kita sendiri, terhadap tingkah laku kita. Kita harus menjaga kekudusan hidup kita di dalam Tuhan. Di dalam motto kita di From the Heart ini, hate sin, benci dosa, jauhkan hidup dari dosa, hidup kudus di dalam Tuhan. Kita harus selalu berusaha keras menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita harus selalu bergaul dengan Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan itu di dalam doa tentunya, di dalam penyerahan hidup tentunya, di dalam ibadah tentunya, bahkan di dalam melayani segala bentuk pekerjaan Tuhan. Jika ada godaan yang datang untuk menjauhkan kita dari Tuhan, kita harus ingat selalu peristiwa Taman Eden, yaitu diusirnya manusia dari tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang sangat bahagia untuk kehidupan mereka, tempat di mana Tuhan menyediakan segala fasilitas hidup bagi manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, marilah kita berusaha keras, sekeras-kerasnya dalam hidup kita ini, agar kita selalu menempatkan posisi hidup ini di tempat yang aman. Posisi hidup di tempat yang aman ini hanya dapat terjadi, hanya ada di dalam Yesus. Yesus yang adalah gembala hidup kita. Yesus yang adalah Tuhan kita. Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah penebus dosa kita. Hidup dengan benar di dalam Yesus, yaitu berdoa selalu, bekerja selalu, beriman bahwa Tuhan menyertai kita dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan, dan selalu melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, jangan lupa bahwa itu berkat dari Tuhan. Selalu bersyukur, selalu berkata dalam hati, kalau bukan Tuhan, aku tidak akan memperoleh ini dan itu. Jangan kita selalu mengatakan bahwa hasil usahaku ini, kalau aku tidak bekerja keras, aku tidak memperoleh ini. Seringkali kita lupa sebagai manusia, terutama kita umat Tuhan, kita berpikir bahwa tanpa Tuhan tidak ada rezeki. Maksudnya tanpa Tuhan kita bisa mendapat rezeki. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa rezeki itu berasal dari Tuhan. Dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, marilah kita selalu bergaul karib, bergaul di dalam doa, bergaul dalam ibadah, bergaul di dalam bersyukur kepada Tuhan, bergaul menjauhkan diri dari dosa. Kita harus selalu hate sin, benci dosa, dan selalu mengasihi Tuhan Allah, selalu mengasihi sesama kita, dan selalu suka memberi. Itulah motto kita di gereja From the Heart ini. Maka dengan itu kita sudah berada di posisi aman. Kalau kita melayani
entah apapun bentuknya, kita harus tulus dengan ikhlas menjalankannya, dengan senang hati, dan semua itu untuk Tuhan. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kalau kita melakukan seperti itu, dari Tuhanlah kamu akan memperoleh upahnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita berusaha keras, terutama di musim pandemi ini, di musim begitu sukarnya hidup ini akibat COVID-19 yang sudah menghancurkan banyak kehidupan manusia, menghancurkan banyak ekonomi pribadi, ekonomi keluarga, bahkan ekonomi satu negara. Dan itu terjadi secara mendunia di seluruh dunia ini. Oleh karena itu, kita harus masuk dalam posisi aman. Posisi aman ini kita harus jaga, dan kita harus tahu posisi aman itu hanya ada di dalam Yesus. Bapak Ibu saudara sekasih Tuhan, ingatlah ketiga hal ini agar posisi hidup kita selalu aman. Yaitu yang pertama, berusahalah supaya tetap patuh kepada firman Tuhan. Dan yang kedua, harus selalu menang terhadap godaan. Dan ketiga, bercermin dari pengusiran manusia di Taman Eden atau dari Taman Eden. Jika ketiga hal ini kita usahakan dan kita lakukan, maka apapun yang terjadi dan yang kita alami dalam hidup kita, kita akan selalu aman dan kita akan selalu nyaman di dalam lindungan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas anugerah kasih-Mu, di mana Tuhan telah mengingatkan kami kembali untuk kehidupan ini, agar kami selalu berada di dalam posisi aman. Posisi aman yaitu jauh daripada yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang selalu hidup dalam dosa. Posisi aman hanya ada di dalam Yesus. Posisi aman hanya ada di dalam penggembalaan Tuhan Yesus. Dan posisi aman hanya ada di dalam hidup kami ketika kami selalu berdoa kepada Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan, selalu melayani Tuhan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Maka kami pasti berada di posisi aman. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menjaga kami, jauhkan kami dari virus COVID-19, dan berkatilah Tuhan kami dengan imunitas yang baik, kekuatan kesehatan yang dari Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya serta penyakit kecelakaan, berkatilah saudara-saudara kami yang mengalami sakit, berkati mereka yang selama ini masih belum sembuh dari sakit penyakit mereka, dan saudara kekasih di sekitar mereka, baik ibu bapa, anak-anak maupun saudara-saudara mereka, ingin untuk mereka sembuh dari sakitnya. Berkatilah Tuhan agar semua yang sakit dijamah Tuhan sehat panjang umur. Begitu juga yang mengalami COVID-19 yang ada di isolasi mandiri yang dibuat oleh pemerintah, Tuhan menjamah mereka, memberkati mereka sehingga nanti tiba waktunya mereka akhirnya diswab dan negatif dari virus COVID ini. Berkatilah Tuhan saudara-saudara kekasih kami, sesama kami, biarlah Tuhan memberkati yang sudah mengalami COVID ini, baik di rumah yang sedang isolasi mandiri maupun di tempat isolasi yang disediakan pemerintah, maupun juga di rumah sakit. Bahkan ada yang masih di ICU, ada yang sudah di kamar. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan semuanya,
sehingga nanti sehat semua, pulang ke rumah dengan bahagia, dan mereka selalu diberkati hidupnya kemudian. Dan Tuhan memberkati semua saudara-saudara kekasih kami ini, supaya selalu bergantung berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami mengurus negara ini, mengurus masyarakat Indonesia ini, agar terus menerus terjadi penurunan orang-orang yang mengalami COVID-19 ini. Berkati juga gugus tugas yang ditugaskan oleh pemerintah kami untuk bisa memikirkan hal-hal yang terbaik sehingga semakin hari semakin menurun. Berkatilah gugus tugas yang sudah ditugaskan pemerintah bersama dengan Menteri Kesehatan dan juga dengan semua perangkatnya, termasuk dokter perawat yang ikut serta para relawan untuk mengurusi kesehatan saudara-saudara kami yang mengalami COVID-19 ini. Tuhanlah memberkati usaha dan pekerjaan kami, memberi rezeki yang baik bagi kami semua, memberkati bangsa kami ini supaya semakin baik ekonominya. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruhnya. Saudara-saudara kami dimanapun berada, baik di kampung halaman, baik bersama dengan kami, baik dimanapun, Tuhanlah memberkati mereka supaya memikirkan posisi yang aman dan berusaha berada selalu di dalam Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, berkati anak-anak kami yang sekolah, berkati mereka dengan kepintaran nikmat Tuhan, berkati anak-anak yang masih balita, yang masih di kandungan ibunya, supaya lahir dengan baik, sehat dan selamat. Berkatilah Tuhan pelayanan kami, supaya semua menuju kepada kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Berkati kami ikut membesarkan kerajaan-Mu, memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa manusia, yang selalu menempatkan setiap orang percaya kepadanya dalam posisi aman, yaitu aman dalam lindungan Tuhan, aman dalam gembalaan Tuhan, dan aman sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Ya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur hanya kepada Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.